Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Ada. Ada damai sejahtera? Ada. Ya. Walaupun di luar lagi mendung-mendung seharian ini, tapi kita bersama Tuhan tetap bisa ceria ya saudara-saudara. Amin. Ya langsung lesu semua. Tetap bisa ceria bersama Tuhan. Amin. Oke, ini sudah terpampang di depan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kingdom culture atau budaya dari kerajaan. Yang tentunya kerajaan surga, bukan kerajaan Majapahit atau kerajaan lainnya. Jadi berasa belajar IPS ya saudara-saudara. Oke, kita akan membahas culture atau budaya. Apa sih budaya itu? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu artinya adalah pikiran, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah atau sulit untuk diubah. Jadi budaya itu yang pertama adalah pikiran, yang kedua adat istiadat, dan yang ketiga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Kita kan di sini terdiri dari beberapa etnis ya. Ada yang dari Pastor Ambon, dari suku Batak, ada juga dari Mentawai, Nias, dan Makassar, ada Jawa, Chinese, banyak sekali di sini beragam. Kita pasti sangat tidak asing dengan istilah adat dari masing-masing suku. Coba boleh, Pastor, adat dari Ambon yang paling kental atau yang paling terkenal apa sih, Pastor? Apa itu, Pastor, itu apa? Ya gitu tadi. Ada adat itu apa namanya? Kalau tahun baru itu ada namanya pesta patita. Jadi orang duduk di lapangan terus dikasih daun pisang sepanjang mungkin, babi dan segala macam, jadi duduk mengelilingi. Itu pesta tahunan. Pesta tahunan itu adat yang terkenal di Ambon. Oke, kalau kita tarik lagi, itu kan suatu fenomena ya. Adatnya adalah ada pesta tahunan setiap tahun baru. Kita gali lagi, pikirannya apa yang melandasi hal itu terjadi. Tahun baru, pesta, mungkin suatu bentuk kebersamaan, ucapan syukur, tadi ada makanan sama-sama. Itu adalah yang mendasari munculnya adat tersebut. Kita balik lagi, coba contoh ke suku Batak. Mama. Ke tangan ya, nggak tahu. Ya, menyerah, boleh dibantu. Gimana? Kalau suku Batak kita buat adatnya ya, misalnya inilah ya, ada pengantin lah ya. Ada pengantin itu suku Batak itu harus ada paman. Jadi kalau bisa si pengantin ini harus menghadap paman dulu. Ya, itulah yang tercurah yang terbawa dari nenek moyang pikiran itu terbentuk. Jadi harus menghadap paman. Jadi kalau belum ada restu dari paman, nggak bisa terjadi pesta itu. Tulang itu. Oke, itu salah satu contohnya. Contoh. Berarti kalau kita gali lagi, mungkin landasan pemikirannya adalah kita harus menghormati keluarga yang menjadi perwakilan, gitu ya. Jadi ada naungan-naungannya semua terstruktur untuk bisa menjalankan suatu pernikahan, harus ada persetujuan dari yang menaungi atau paman, gitu ya. Oke. Lalu Ica, kalau dari Makassar ada nggak, Cak? Ini bukan orang Makassar. Ya, yang sering di sana kan? Kamu sering ke sana kan? Ayah. Ayah bukan orang Makassar juga. Iya, sering ke sana tapi. Ayah Sunda lah. Iya. Yang sering ke sana. Orang Makassar. Oke. Makassar. Ya, oke. Mungkin Chinese. Kalau di Chinese itu ada salah satu adat saat kita mau menikah, itu ada namanya tepai. Jadi kita kayak memberikan teh kepada orang tua, dan itu adalah adat yang terkenal.
Nah itu landasan pemikiran adalah kita menghormati orang tua sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah ini adalah hal-hal yang sangat tidak asing di dalam kehidupan kita. Banyak sekali adat istiadat yang sangat beragam, sangat kompleks, dan seperti menjadi bagian dalam kehidupan kita yang gak bisa kita pisahkan. Karena dimanapun itu sudah ada, dipupuk ke dalam diri kita masing-masing dari kita kecil. Dan dimulai dari nenek moyang kita yang tidak bisa kita ubah. Memang seperti itu jalannya. Tapi yang kita mau gali di sini bukanlah bentuk dari budayanya itu apa, tapi pemikirannya yang melandasi budaya tersebut. Kalau tadi kan judulnya adalah Kingdom Culture, berarti kita mau menggali budaya dari kerajaan sorga. Pemikirannya seperti apa sih? Nah tadi bentuknya, oke, bentuknya kira-kira nih kalau budaya kerajaan itu seperti apa? Ayah, contoh budaya kerajaan tuh apa sih ayah? Kerajaan apa nih? Kerajaan sorga. Oh, kerajaan surga. Tapi kalau kerajaan surga yang Nah, tahu, ada, ada, kerajaan ya. surga itu ibarat apa? Ibarat baik apa? Tuhan sama malaikat. Malaikat itu diutus untuk apa ya? Untuk apa? Yang bagian orang jahat dilempari ke neraka. Bagian baik, bagian itu. Oke, berarti ada konsekuensi dari apa yang dilakukan gitu Iya. ya Pak ya. Oke, betul. Memang Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Segala sesuatu ada konsekuensinya, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah tebus kita. Jadi terlepas dari apapun etnis kita, apapun budaya yang kita punya, itu semua tetap harus kita perhatikan lagi. Apakah semuanya ini sesuai selaras dengan budayanya kerajaan sorga? Bukan berarti kita saat tinggal di bumi ini kita langsung aku nggak mau ikutin acara budaya-budaya etnisku. Ya nggak gitu juga. Tapi apakah budaya yang kita punya itu selaras dengan firman Tuhan? Kalau kita langsung meninggalkan budaya kita di dalam bumi ini, rasanya kita akan langsung tidak bisa lah ya. Gimana caranya kita meninggalkan hal yang kita sudah dipupuk dari kecil? Itu pasti ada. Dan gak masalah, yang penting saat kita melanjutkan budaya itu tetap atas dasar keselarasan dengan kebenaran. Kita di sini percaya bahwa kita merupakan representatif dari kerajaan Allah. Amin. Amin. Kalau gitu, budaya yang kita harus punya adalah budaya kerajaan Allah. Dan budaya kerajaan Allah itu bisa diterapkan dalam setiap budaya yang kita miliki, masing-masing keunikan kita. Kenapa sih kita harus menjadi selaras dengan budaya kerajaan Allah? Karena kita ini sudah menjadi manusia baru. Satu yang amin. Kita ini sudah menjadi manusia baru, saudara-saudara. Haleluya. Sudah menjadi manusia yang baru. Artinya Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menjalankan seperti apa yang Tuhan mau. Manusia baru itu seperti apa sih? Yang hidupnya selaras dengan Tuhan. Banyak sekali kriterianya, tapi intinya adalah hidupnya semakin selaras dengan Tuhan. Tidak tinggal lagi di dalam keberdosaan kita, tapi kita mau berproses untuk menuju semakin serupa dengan Tuhan. Kita baca ayatnya bersama-sama. Kolose 3 ayat 10 sudah ada di screen. Yang belakang baca? Kebaca. Baca 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Tuhannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Setiap kita ini pasti berasal dari suatu keluarga, suatu lingkungan yang memiliki value yang berbeda-beda.
kita ini semua berasal dari suatu budaya yang berbeda-beda. Lalu apa bedanya kita yang merupakan manusia baru dengan mungkin yang di luar Kristus, manusia lama? Atau mungkin orang-orang percaya yang ya hanya sebagai Kristen KTP kali ya, yang tidak sungguh-sungguh. Bedanya adalah ketika Tuhan sudah menebus kita, kita dimampukan untuk terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Pengetahuan kita ini semakin selaras dengan Tuhan. Dan pada akhirnya memampukan kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupanya Allah. Jadi ketika kita sekarang memiliki pemahaman kita ini merupakan manusia-manusia baru, sudah ditebus oleh Tuhan, kita ini dimampukan untuk kita menghidupi budaya kita dengan diselaraskan budaya kerajaan. Tapi memang dalam nyatanya ketika kita mau sungguh-sungguh menghidupi ini akan ada pertentangan, pasti. Misalkan semua budaya sih ini pasti mengajarkan ini sih, sangat taat kepada petua-petua, kepada nenek moyang. Tapi ada yang ekstrim sampai menyembah kepada nenek moyang. Kalau kita yang menganggap diri kita merupakan manusia baru, bukan menganggap ya, kita semua merupakan manusia baru, kita tahu ini tidak benar. Kenapa? Ya kita nggak boleh menyembah nenek moyang. Tapi ketika kita mau kontra, kita akan langsung, wah nggak benar nih, kamu nggak ikutin budaya adat istiadat. Atau bahasa yang sering dengar, kamu nggak tahu adat. Anak zaman sekarang nggak tahu adat. Sering sekali kita dengar seperti itu. Tapi ketika kita sadar bahwa memang ada beberapa hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan, ya mari kita kenakan sebagai kingdom culture-nya itu. Bukan berarti kita meninggalkan semuanya, tapi apa yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maju. Sesuaikan dengan kingdom culture atau budaya kerajaan, karena kita semua sudah dimampukan. Walaupun memang dalam prosesnya akan terus-menerus diperbaharui, nggak langsung jadi, enggak, semuanya ada prosesnya. Tapi terlebih lagi, itu kan tadi merupakan suatu fenomenanya ya. Kita harus menggali terlebih dahulu kepada pemikirannya apa yang melandasi itu. Manusia baru. Manusia baru itu kan artinya tadi ada suatu perubahan. Apa sih yang berubah, yang berbeda antara manusia lama dengan manusia baru? Boleh next? Yang pertama adalah pola pikir. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita lakukan, semua berasal dari pola pikir. Rasa lapar munculnya dari perut, bukan? Itu adanya di perut. Tapi rasa lapar itu juga berasal dari pikiran. Terus rasa marah. Marah itu berasal dari pikiran. Segala sesuatu berasal dari pikiran kita. Jadi ketika kita membahas tentang manusia lama dan manusia baru, yang paling pertama adalah pikiran yang berubah. Karena dari sanalah semuanya akan mengikuti. Kita baca ayatnya bersama-sama ya. Di Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai manusia baru, hendaklah kita dalam hidup kita ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita berpikir, marilah kita mulai untuk bisa melihat dari sisi yang lainnya. Sisi apa? Bagaimana Kristus berpikir, bagaimana Kristus berespon. Dan itu semua sudah sangat jelas ada di dalam firman yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan semua teladan itu. Dan seperti itulah kita juga harus bisa memiliki pola pikir yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah bahas kalau pola pikir ini akan berpengaruh kepada semua tindakan kita.
Kita tes. Misalkan ada di kantor, sama nih, lagi menghadapi satu event yang sama, atasan yang sama, tekanan yang sama. Tapi ketika yang satu memiliki pola pikirnya adalah, aduh ini beban banget, dan yang satu memiliki pola pikirnya adalah, oke, ini adalah ladang aku untuk melayani, outputnya akan sangat berbeda. Dan memang secara normal manusia akan menganggap suatu tekanan sebagai beban. Manusia lama kita, ya akan berpikir, ya ini beban berat banget. Kalau kita sudah berpikir seperti itu duluan, apa outputnya? Stres. Lalu kita akan bersungut-sungut. Sisi ekstrimnya, kita akan mengumpat, takut gagal, atau bahkan jadi gak mau kerjain. Jadi ya sudahlah, terserah. Kalau kita seperti itu, apakah bisa berhasil proyeknya? Tidak. Tapi kalau kita sudah mengenalkan manusia barunya kita nih, oke, ini adalah ladang pelayananku yang Tuhan percayakan kepadaku. Susahnya sama gak? Sama. Stresnya mungkin sama. Tekanannya sama. Tapi ketika kita memiliki pola pikir itu, kita akan beresponnya dengan berbeda. Oke, tekanan boleh sama. Oke, stresnya juga boleh sama. Tapi ketika aku menghadapi itu semua, aku mau melakukannya itu untuk Tuhan. Dan itu outputnya akan berbeda. Akan ada damai di hati kita, walaupun tekanannya sama. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan damai, hasilnya berhasil, proyek itu pasti. Dan sama seperti kita juga seperti itu. Ketika kita merupakan manusia baru, pola pikir kita sudah berubah. Berubahnya ke arah mana? Ya semakin sesuai dengan firman Tuhan, semakin sesuai dengan yang Tuhan mau, yang sudah Tuhan berikan teladan kepada kita. Coba tepuk ke tangan kanan kirinya, bilang, ayo kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Lalu sekarang ke dari kanan kiri sih ya, agak berinisiatif. Sekarang ya kamu gak bisa. Sekarang ke depan dan ke belakangnya, coba bilang, mari kita berespon sebagaimana yang Tuhan mau. Oke, jadi ketika kita ingin merupakan manusia-manusia baru yang kita percaya bahwa pikiran kita, pola pikir kita juga diperbaharui oleh Kristus. Oke, kita lakukan actionnya, yaitu kita berpikir di sini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi fokusnya bukan menurut aku sih seperti ini ya, tapi fokusnya adalah Tuhan maunya aku seperti ini ya. Itu adalah landasan yang sangat penting. Walaupun memang dalam nyatanya saat menjalani tidak akan mudah, karena akan selalu bertentangan dengan daging kita. Gak enak buat daging. Tapi ya kita hidup bukan untuk daging kita hidup untuk Tuhan. Jadi mari sama-sama kita lakukan. Lalu berikutnya, yang berubah itu adalah gaya hidup. Tadi dari pikiran muncul outputnya. Outputnya yang terlihat, gaya hidup kita. Gaya hidup seperti apa sih? Kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Melainkan telah mempersoalkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang rendah hati. Ada korelasi antara rendah hati dan juga kita bisa mengasihi. Mungkin nggak kita bisa mengasihi saudara kita kalau kita tinggi hati? Tidak. Kenapa? Karena ketika kita tidak rendah hati, atau kata lainnya berarti kita sedang tinggi hati, semuanya akan menjadi tentang aku, bukan lagi tentang
gimana ya untuk yang ini, gimana ya untuk bisa seperti ini. Tapi semuanya, aku kan maunya seperti ini, aku harusnya diperlakukan seperti ini. Dan hal ini memang merupakan hal yang sangat umum terjadi di dunia, di dalam sekeliling kita. Gak jarang kan, apalagi kalau sekarang ini kita dengar anak-anak Gen Z ya, sangat terkenal di semua media sosial, dibilang mereka semua egosentris. Mereka semua adalah generasi yang gak mau susah, sangat mementingkan mental health-nya masing-masing. Aduh, Gen Z. Ya, tapi itu adalah stereotip dari Gen Z yang kita percaya itu di luar Tuhan. Kalau Gen Z yang di dalam Tuhan, ya manusia baru yang gak gitu. Memang benar, pasti kita hal yang bagus kok untuk bisa mementingkan mental health, tapi dengan cara yang benar. Itu hal-hal yang bagus. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Gimana sih untuk kita bisa memiliki gaya hidup juga yang sesuai dengan yang Tuhan mau, manusia baru itu. Yang pertama adalah rendah hati. Jadi, kalau kita sekarang masih mementingkan diri kita sendiri, kita perlu cross check, apakah betul saya benar-benar menghidupi manusia baru? Karena nggak selaras, nggak sejalan. Kalau Tuhan, kita bayangin ya, di sini kan di contoh ini adalah dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya, sangat rendah hati. Coba kita bayangin kalau Tuhan gak mau, jadi apa kita sekarang? Tuhan hanya mementingkan dirinya saat menjadi manusia. Aduh, ngapain aku harus disiksa buat orang-orang ini yang berdosa ini? Aku tuh Tuhan loh, aku punya segalanya, buat apa? Loh, jadi apa kita? Tapi Tuhan memberikan teladan tidak seperti itu. Tuhan mau mengambil peran ini, merendahkan dirinya dan taat, sehingga kita bisa menjadi kita yang sekarang. Dan kita harus mulai memupukkan itu di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mau untuk bisa memberikan sesuatu yang benar, dampak yang positif, yang pertama adalah kita harus rendah hati dulu. Karena tanpa itu kita gak akan bisa. Karena semuanya hanya akan berfokus pada aku, dan aku. Kalau kita gak rendah hati. Tapi dengan adanya kerendahan hati, kita bisa melihat yang lain. Karena bukan semuanya tentang aku, tapi tentang bagaimana Tuhan mau aku untuk bisa menjadi berkat bagi sekelilingku. Dan yang berikutnya, tadi adalah dasar yang di hati. Lalu biasa dari hati itu suka terlontar kata-kata. Kata-kata ini terlihatnya seperti simple, tapi sangat berbahaya. Satu kata yang diucap gak bisa ditarik lagi. Satu kata yang diucap bisa langsung merusak suatu hal, dan gak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi ketika kita percaya bahwa kita ini merupakan manusia baru, kita juga harus memiliki perkataan-perkataan yang baru, bukan lagi seperti manusia lama. Kita baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan yang kita ucapkan haruslah perkataan yang sesuai dengan Kristus. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita semua. Aku punya pengalaman ketika aku sedang menghadapi suatu hal. Ada dua orang yang approach aku, dan dua-duanya mengeluarkan kata-kata yang jauh berbeda, dan efeknya sangat berbeda. Buat aku tersentak sih, dan berpikir, karena itu pas banget saat mempersiapkan ini. Jadi waktu itu aku lagi lembur sampai malam. Terus ada satu orang yang aku harusnya rekan kerja lah ya, bersamaan. Kita lagi koordinasi, lalu yang satu bilangnya, aduh ya ini terlalu banyak ya.
terus bilangnya, ya tapi kan dia harus hari ini selesai, ya udahlah. Oke. Lalu aku koordinasi lagi dengan yang satu. Yang satu ini berkata, aduh sorry ya, kamu harus lembur jadinya. Tapi kalau emang gak bisa, kita atur sama-sama aja. Wah, dua hal yang sangat berbeda dan berpengaruh besar ke dalam diriku saat itu. Dan itu juga terjadi di dalam kita semua. Kita menghadapi suatu hal nih, terus mendengar satu perkataan yang membangun, satu yang hanya mengkritik. Beda? Beda. Perkataan kita itu sangat bisa menentukan bagaimana orang lain melihat kita dan juga melihat Tuhan kita. Jadi kita sebagai manusia baru, ya mari kita memperkatakan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Kata-kata yang bisa membangun. Ya seperti bagaimana Tuhan lah ke kita. Atau bagaimana yang Tuhan sudah berikan teladan. Waktu Tuhan ada di dalam dunia ini, dari firman Tuhan, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Perkataan-perkataan kita itu bukan hanya berlalu begitu saja. Ini bersifatnya dua arah sih. Bagi kita yang menerima juga kita nggak enak kan kalau menerima kata-kata yang tidak seharusnya kita terima. Salah. Oke. Bukan yang tidak seharusnya kita terima sih. Itu kan kesannya kayak egosentris ya. Aku nggak mau dibilang gitu, ya bukan gitu. Maksudnya adalah kata-kata yang tidak membangun kita itu bisa berefek sangat besar kepada kita. Nah, kita juga harus memeriksa diri kita masing-masing. Apakah perkataan kita ini sudah sesuai seperti manusia baru? Sudah sesuai seperti yang Tuhan mau? Apakah kata-kata kita membangun? Atau kita kebiasaan hanya judge orang tanpa konfirmasi? Dan itu adalah hal yang sangat sering kita rasakan mungkin, atau kita lakukan bahkan. Suatu perenungan yang besar. Karena kebanyakan kita menyepelekan kata-kata. Mungkin dianggapnya bercanda, apalagi anak muda kali ya. Dianggapnya suatu hal yang bercandaan. Anak ini contoh lagi menghadapi suatu kesulitan. Taruhlah di kuliah menghadapi kesulitan. Nah tuh bilang, ya kan emang kamu dari dulu kayak gitu, gak bisa-bisa. Dengan yang satu bilang, kita kesulitannya di mana ya? Oh ini, yuk kita coba cari tahu yuk. Beda. Dan efeknya pun berbeda. Dan Tuhan juga pernah ajarkan ke kita kan, kalau memang kita mau diperlakukan seperti apa, jangan menunggu, lakukanlah itu terlebih dahulu ke orang-orang. Jangan ketika orang melakukan ini, melakukan yang baik, baru kita melakukan yang baik ke orang itu. Tapi walaupun orang itu tidak memperlakukan kita dengan baik, ya ini adalah standarnya Tuhan yang kita harus terima dan kita jalankan sebagai pengikutnya Tuhan. Amen. Tetap berbuat baik pada orang itu. Dan ini adalah kingdom culture, yaitu budaya dari kerajaan Allah. Apakah Tuhan waktu disiksa, Tuhan malah balikin siksa mereka? Apa waktu Tuhan dihina oleh orang-orang, Tuhan balik hina mereka? Waktu Tuhan dikecilkan oleh mereka saat itu, apakah Tuhan membalikan kayak gitu? Tidak. Gak enak sih sebenarnya, karena akan sangat menyiksa daging kita ini. Tapi ya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, dan juga sebagai representatif dari kerajaan Allah di dalam bumi ini, ya itu adalah bagian kita. Bahkan dari hal yang terkecil, perkataan. Bagaimana perkataan kita bisa selaras dengan firman Tuhan, dengan selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Perlu penyangkalan diri untuk hal itu. Karena kita dalam sebagai manusia biasanya mudah terpancing emosi. Ya, kaum yang mudah terpancing emosi, boleh senyum-senyum. Oh, pastor ketawa. Parah soalnya. Oke. Ya, biasa kalau sudah emosi yang langsung terucap adalah semua kata-kata yang seharusnya kita tidak ucapkan dan akan kita sesali berikutnya. Ya, jadi marilah kita sama-sama berproses, mulai dari perkataan, lalu mulai dari
kerendahan hati, karena itu membantu kita untuk bisa melihat bagaimana Tuhan mau kita bisa berfungsi bagi orang lain. Ya. Dan yang tidak kelihatan adalah dari pikiran kita. Bagaimana pikiran kita selaras dengan pikirannya Tuhan, selaras dengan hatinya Tuhan. Tadi kan di Kolose 3 ya, ayat yang ke-10. Nah sekarang kita coba baca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Ini cukup panjang, jadi per slide aja. Slide yang pertama dibaca dari sisi sebelah kananku, dan sebelah kiri nanti akan di slide yang berikutnya, ganti-gantian gitu ya. Oke, boleh kita baca bersama-sama. Tuh, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dipilih tugas dan menjaga kasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Belum masih lebih. Belum. Ya, ayat yang 13 boleh disambung. Sabarlah. Jadi kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menutur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, demikian baca firman Tuhan. Belum ya? Tadi ada beberapa kata yang mungkin kata-kata ini adalah bisa menjadi starting point kita, poin-poin yang kita bisa langsung terapkan. Kan tadi merupakan suatu hal yang kayak teoritis banget ya semuanya ya. Pertama dari pikiran yang pasti kita tidak bisa lihat. Lalu kerendahan hati yang bisa kita lihat tapi nggak langsung, butuh proses. Lalu yang terakhir adalah dari perkataan yang butuh berproses juga. Ini bisa langsung melihat sih memang kata-katanya seperti apa, tapi dibalik itu semua butuh proses untuk bisa benar-benar apakah semuanya konsisten atau tidak. Tapi di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin kita bisa menjadi starting point masing-masing, kita refleksikan dulu. Di ayat ke-12. Ayat ke-12 itu ada dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita mulai dari hal-hal seperti ini. Ya, artinya kita akan mendoakan bahwa kita bisa semakin serupa dengan Kristus, kesabarannya, kita bisa menjadi semakin lemah lembut, memiliki kerendahan hati, kemurahan, dan juga belas kasihan. Tapi hati-hati, kenapa? Karena saat kita mendoakan hal ini, artinya Tuhan akan memberikan kita ujian. Kalau kita minta kita diberikan kesabaran, yang datang bukan langsung kesabarannya, yang datang adalah ujiannya. Supaya apa? Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Sebenarnya agak takut sih untuk bicara seperti ini. Kenapa? Karena beberapa kali setiap memproklamirkan hal-hal seperti ini selalu ada langsung hal yang terjadi. Siap-siap. Iya, makanya deg-degan sebenarnya saudara-saudara tuh bilang seperti ini. Ya, tapi bagaimana memang Tuhan maunya kita berproses seperti itu. Jadi ketika memang Tuhan percayakan kita berproses, mengucap syukur lah, artinya Tuhan sayang sama kita. Walaupun tidak enak, walaupun sangat menakutkan, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya, jadi
Yang tadi sudah mengucapkan kesabaran, semangat, akan ada ujian untuk bisa memperbaharui kita semakin sabar. Yang tadi sudah membaca, bilang kelemah lembutan, semangat, karena akan ada ujian yang mungkin mengharuskan kita mengalus dada kita. Ya oke, aku harus menjadi pribadi yang lemah lembut, tidak boleh marah-marah. Marah boleh, marah-marah yang nggak boleh ya. Apalagi tinggal dalam kemarahan, tidak boleh. Lalu belas kasihan, yang tadi sudah mengatakan belas kasihan, semangat, karena akan ada berbagai macam ujian yang diberikan untuk tes apakah kita sudah berbelas kasihan seperti Tuhan berbelas kasihan. Ya, kita punya tindakan. Kita punya tindakan, betul. Jangan belas kasihan, kita punya tindakan kan? Ya, kita punya tindakan. Jadi dari kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga belas kasihan, ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan kita ini semua berasal dari kita yang merupakan manusia baru yang Tuhan sudah perbaharui terus menerus. Dan mari kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Tadi kan udah depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang aku mau supaya lebih bersemangat. Yang pertama, Joyce, ulangin ya. Mari kita lebih sabar. Wah, sabar banget ini, lembut sekali suaranya. Coba abang di sampingnya boleh berdua ngomongnya. 1, 2, 3. Ya, sudah sabar itu ternyata berdua ya. Kalau gitu yang berikutnya, mari kita lebih lemah lembut. Nah ini minta tolong Bunda sama Kak Grace. Mari kita lembah lembut. Lemah, jangan lemah dong. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Mari kita lemah lembut. Oh, Ya, kirain lemah lembut. lalu yang berikutnya, mari kita rendah hati. Nah ini, ayo siapa yang mau? Catat celingak-celinguk. Nih, Mas Tri nih. Oh, Mana nih? Mas Tri. Nah yang ini boleh. Siapa ya? Pak Yohanes deh boleh. Pak Yohanes, Bu Prista, dan Pastor. Aku maju. Mari kita Rendah hati. Oke, 3, 2, 1. Mari kita rendah hati. Mari kita. Iya, bareng-bareng Bapak. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Mari kita Rendah hati. Iya. Oke, mari kita mulai dari semua hal-hal ini. Dari yang tadi sangat konseptual, kita kembali kepada hal-hal yang praktikal, yaitu kita lebih sabar, kita semakin lemah lembut, kita semakin rendah hati, ada kemurahan, dan juga kita berbelas kasihan. Karena ini merupakan salah satu hal-hal yang bisa langsung kita lihat bentuk nyatanya dari manusia batu seperti apa sih, dari pikiran yang sudah sesuai dengan Kristus seperti apa, dari kita yang sudah rendah hati itu seperti apa sih efeknya, dan dari perkataan-perkataan kita semua didasari oleh hal ini. Lalu berikutnya bilang sabarlah seorang terhadap yang lain. Nah ini memang besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama, bukan menajamkan sesamanya. Jadi dalam prosesnya memang akan terus bersinggungan. Yang artinya ya sabar-sabarlah kita dengan saudara-saudara kita, karena Tuhan percayakan orang sekeliling kita memang untuk proses kita. Enggak secara kebetulan Tuhan tempatkan kita di sini, atau kita di lingkungan kantor kita di lingkungan kuliah kita. Semua sudah Tuhan tetapkan ya sebagaimana adanya, pasti untuk memproses kita. Jadi sabar-sabarlah, karena semuanya juga untuk kita berproses semakin serupa dengan Tuhan. Lalu di ayat 14, nah ini adalah yang mengikat kita semua, yaitu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 14 Ben. Ya ini adalah sabarlah kita terhadap saudara-saudara kita ya. Langsung dapat. Terima kasih Ben sudah proses aku. Ini disebutkan dan ternyata semuanya itu kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih kita nggak akan pernah bisa tuh. Nggak mungkin kita bisa berbuat baik tanpa adanya kasih. Ya kalau baiknya cuma saat itu aja ya bisa-bisa aja sih ya. Tapi kan kita percaya kalau yang baik yang Tuhan maksud ya bukan seperti itu. Jadi di atas semuanya itu marilah kita memiliki kasih, karena Allah kita adalah Kasih. kasih. Jadi ketika kita mengatakan kita adalah manusia baru, semakin serupa dengan Kristus, ya kita semakin mengasihi. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Itu merupakan suatu landasan bagaimana pikiran kita sudah selaras dengan Tuhan, bagaimana gaya hidup kita memiliki kerendahan hati supaya kita juga bisa mengasihi orang-orang. Dan kasih itu sendiri juga memampukan kita untuk bisa memiliki kerendahan hati. Jadi bukan semua tentang aku dan aku. Tapi bagaimana Tuhan mau pakai aku untuk kamu, dan kamu. Lalu bagaimana perkataan kita bisa selaras dengan firman Tuhan? Ya semuanya dengan kasih. Kita nggak bisa untuk berbicara dengan baik, mengeluarkan kata-kata yang baik kalau kita pahit. Jadi penuhilah kita dengan kasihnya Allah. Nah yang terakhir, Ben boleh next. Kalau kita melihat semuanya mengacunya hanya pada manusia, kita pasti akan kecewa. Karena manusia itu pasti mengecewakan semuanya. Tapi gimana cara kita dalam proses yang terus-menerus berjalan ini tetap bisa konsisten? Yaitu jawabannya di ayat ini. Kita coba bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Satu, Aduh, ngobrol di satu, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi jawabannya adalah untuk kita bisa tetap kuat berproses dalam semuanya ini, diperbaharui terus-menerus sebagai manusia baru dalam pikiran kita, dalam kerendahan hati kita, dalam perkataan kita. Kalau tadi dalam poin-poinnya ada dalam kesabaran, kelemah lembutan. Nah semuanya itu adalah kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan pasti mampukan kita. Amin. Ya, jadi saat ini yang sedang diuji atau akan menghadapi ujian, semangat. Karena memang kita diciptakan untuk terus diperbaharui sebagai manusia baru dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau Tuhan serah menebus kami, menjadikan kami manusia baru, mampukan kami untuk terus bisa berproses, diperbaharui terus menerus di dalam pikiran kami, di dalam gaya hidup kami. Biarlah kami bisa memiliki kasih terhadap sesama kami, dan kami boleh menjadi representatif dari kerajaan Allah dalam muka bumi ini, membawa kingdom culture, membawa budaya dari kerajaan Allah untuk bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya setiap orang pun yang bertemu pada kami, mereka bisa melihat adanya Engkau yang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, biarlah kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.